Ya, shalom, haleluya. Kembali saya, Pendeta Yafet R. Marbun, mau menyampaikan kepada saudara pembelajaran kita dari Kisah Para Rasul dalam rangka menyongsong hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, dan juga hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus turun ke dalam dunia ini khusus melahirkan gerejanya. Nah, pada kesempatan ini kita belajar dari beberapa kalimat dari kitab Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang kedua, dalam terjemahan American Standard Version disebutkan seperti ini. Until the day in which he was received up. After that he had given commandment through the Holy Spirit unto the apostles whom he had chosen. Dalam bahasa Indonesia kita bisa menemukan di sana disebutkan sampai pada hari dia terangkat setelah memberi perintah melalui Roh Kudus kepada para rasul yang telah dipilihnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Lukas menulis sedemikian rupa tentang tulisannya bahwa dalam kitab Lukas dia sudah menulis tentang karya Yesus dari lahir sampai ia naik ke sorga. Dan sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan komando. Dia memberikan perintah kepada murid-muridnya. Dan perintah apa itu? Itu nanti kita akan pelajari. Nah, jadi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus pada waktu berada dalam dunia ini, ayat yang pertama dalam Kisah Rasul, dijelaskan oleh Rasul Lukas, karya-karyanya dalam dunia ini, mulai dari dia lahir sampai dia terangkat ke sorga, tidak berakhir sesudah ia naik ke sorga. Karya Tuhan Yesus berkelanjutan sampai pada waktu Roh Kudus turun dan sampai pada hari ini. Menarik dalam pembacaan kita di sana dikatakan sampai pada hari ia terangkat ke sorga. Dia naik ke sorga. Dan setelah itu ia memberikan Roh Kudus yang dimulai dengan memberi perintah oleh Roh Kudus. Perintah oleh Roh Kudus, siapa itu? Ya, menarik kalau kita baca dalam bahasa aslinya bahwa Roh Kudus disebutkan di situ adalah pneumatos hagion. Pneuma, nafas. Hagion dari kata hagios, nafas yang kudus. Roh Kudus, nafas yang kudus diberikan kepada gerejanya. Dan untuk mendapatkan nafas Roh Kudus yang dari Yesus itu, dia memberikan perintah bagi gerejanya. Perintah apa itu? Nanti kita akan melihat dalam pembelajaran berikutnya dalam firman Tuhan ini. Pneumatos hagios. Pneuma, nafas. Nafas dari Allah sendiri. Berbicara mengenai nafas dari Allah, dalam kitab Kejadian, saudara bisa melihat pada waktu manusia itu diciptakan, dibentuk dari tanah liat, maka kepada manusia itu dihembuskannya nafasnya. Maka sejak itu manusia itu
dapat melaksanakan seluruh mandat yang Tuhan sudah beri. Dapat melaksanakan seluruh tugas yang Tuhan beri kepada manusia. Jadi betapa pentingnya kita memahami tentang pneuma, nafas Tuhan yang kudus. Pneumatos hagion atau pneumatos hagios. Jadi yang kudus, roh yang kudus yang akan dihembuskan kepada saudara. Itulah karya Roh Kudus yang membuat saudara bisa bergerak, bisa berkarya, melanjutkan karya Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Indah bukan? Saudara tidak sendiri, tapi ada pneumatos hagion, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam episode yang akan datang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.